どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video gue kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita dari novel seri Gensouki. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga, video ini akan berisikan spoiler berat bagi kalian yang belum baca novel ataupun nonton animenya. Dan untuk kalian para penonton baru yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya channel ini berkembang dan menjadi lebih baik. Oke, tidak usah basa-basi lagi, kita mulai videonya. 2 minggu sudah berlalu sejak kepergian Ryo dan Aisa dari desa Roh. Ryo dan Aisa sekarang sudah mencapai kerajaan Beltrum. Mereka kemudian memutuskan untuk turun di suatu hutan. Dan kemudian mereka mendiskusikan rencana mereka. Sore harinya akhirnya mereka sudah sampai di ibu kota. Saat mereka memasuki ibu kota, suasananya sangatlah ramai. Bahkan sampai ke tempat gang-gang terkecil. Ryo dan Aisyah kemudian membeli makanan dan bertanya beberapa informasi kepada sang penjual. Ternyata keramaian orang-orang dikarenakan besok ada upacara pernikahan dari Duke Arbor. Ryo juga menanyakan informasi tentang pahlawan dan ternyata salah satu pilar cahaya dulu mengarah ke arah kastil kerajaan. Dan kemudian kerajaan mengumumkan pahlawan itu. Namun si penjual itu tidak tahu siapa nama dari pahlawan itu. Setelah makan, kemudian mereka berjalan-jalan di pasar untuk mendapatkan informasi tambahan lagi. Setelah mendapatkan cukup informasi, Ryo dan Aisyah kemudian menuju ke laboratorium di akademi untuk segera menemui Celia. Namun setelah mereka menyusup ke dalam akademi, mereka tidak dapat menemukan Celia. Lalu Ryo dan Aisyah kemudian mencari di sekitar laboratorium. Kemudian Aisyah menemukan seseorang dan kemudian dia menggunakan seni ilusi kepadanya. Jadi Ryo bisa bertanya. Orang itu mengatakan ke Ryo, Celia seharusnya berada di kastil karena dia akan melakukan pernikahan politik besok. Pria itu juga mengatakan bahwa Celia akan menikah dengan Charles Arbor, orang yang mana dulu pernah menyiksa Ryo. Ryo kaget mendengar hal itu. Lalu kemudian dia menanyakan informasi lain. Dan dia juga mendapatkan informasi tentang nama pahlawan di kerajaan Beltrum, yaitu Rui Shigekura. Setelah mendapatkan informasi, mereka kemudian menuju ke kastil untuk menyelinap dan menemui Celia. Di sisi lain, sebelum Ryo dan Aisyah menyusup ke kastil, Celia sedang makan malam dengan ayahnya, yaitu Roland Claire dan juga bersama Charles Arbor. Roland menyapa anaknya karena belum sempat menemuinya sejak kejadian akhir-akhir ini. Charles kemudian melanjutkan topik pembicaraan mereka dengan persiapan pernikahan mereka yang akan diadakan cukup meriah. Mereka juga membicarakan tentang fraksi Huguenot yang telah pergi dan saat ini fraksi Arbor lah yang menjadi sangat kuat di kerajaan ini. Dan demi untuk mempertahankan dan memperkuat fraksi ini, kemudian Charles merencanakan untuk melakukan pernikahan politik dengan Celia. Charles kemudian juga meminta Celia untuk akrab dengan para istrinya. Roland seperti tidak begitu menyukai Charles setelah mendengar pernyataan-pernyataan Charles sebelumnya. Namun obrolan mereka masih berlanjut hingga makan malam selesai. Kemudian sudah sekitar 1 jam semenjak Ryo dan Aisyah pergi dari akademi. Dan sekarang Ryo terbang di atas kastil dengan menggunakan mantel hitamnya yang menyamarkan pandangan ke arahnya. Aisyah menyusup terlebih dahulu menggunakan wujud rohnya. Dan kemudian dia memberitahu sudah menemukan lokasi dari Celia. Ryo lalu menyusup ke kastil dan akhirnya berada di luar ruangan Celia. Aisyah berubah kembali ke wujud roh dan masuk duluan untuk mengecek
mengecek kondisi. Lalu Rio membuka pintu kamar Celia. Di sisi lain, setelah Celia makan malam, dia kembali ke ruangannya. Dia bersyukur karena melihat ayahnya baik-baik saja. Ayah Celia diam-diam ternyata dulu membantu Duke Huguenot dalam pelarian putri kedua Flora dari ibu kota. Dan hal inilah yang membuat keluarga Claire dalam posisi yang berbahaya. Dan untuk menyelamatkannya, pernikahan politik antara Celia dan Charles tidak dapat dihindarkan lagi. Celia sudah pasrah dalam keadaannya sekarang. Namun, entah mengapa di dalam hatinya dia masih berpikir tentang Rio. Dan dia memikirkan bahwa dia ingin menemui Rio sebelum pernikahannya. Kemudian dia mendengar suara pintu terbuka. Rio masuk ke kamar Celia, namun Celia yang melihatnya tidak mengenali Rio. Setelah Rio mengatakan bahwa dia adalah Rio dan melepaskan kalung yang merubah warnanya menjadi abu-abu, Celia menjadi kaget dan kemudian memeluk Rio. Setelah reuni pertemuan itu, Rio kemudian menanyakan tentang pernikahannya dengan Charles. Celia kemudian mengatakan bahwa dia setuju dengan pernikahan itu dan dia tidak menyebutkan tentang dia menginginkannya. Rio kemudian mendesak Celia dengan pertanyaan mengenai perasaannya. Celia lalu mengatakan apakah Rio mau membawanya dan merawatnya sampai sisa hidupnya jika Celia menginginkannya. Dan Rio ternyata menjawab dia mau, jika itu adalah keinginan Celia. Celia yang mendengar jawaban dari Rio kemudian kaget. Dan setelah berpikir, dia kemudian menyuruh Rio untuk pergi, karena dia tidak ingin melibatkan Rio dalam permasalahannya. Akhirnya, Rio dengan terpaksa pergi. Dan kemudian Celia mengunci jendela yang tidak terkunci, yang kemungkinan merupakan jalan masuk dari Rio. Dan kemudian Celia menangis. Setelah Rio keluar dari ruangan Celia, dia bertemu dengan Aisha yang sudah dalam bentuk manusia, dan kemudian terbang di langit malam. Mereka kemudian memutuskan untuk melihat upacara pernikahan yang akan diadakan besok. Namun, mereka akan mencari tahu bagaimana pernikahan antara fraksi Claire dan fraksi Arbor bisa terjadi terlebih dahulu. Besok paginya, saat Charles melakukan persiapan untuk pernikahannya, Reese datang menemuinya. Mereka kemudian mengobrol. Namun, Reese secara sesaat merasakan adanya kehadiran roh yang kuat. Namun, dia kesusahan untuk mencari letak roh itu sekarang. Dan dia pun memutuskan untuk pamit pergi. Charles kemudian juga akan menemui Celia. Celia saat ini mengenakan gaun pengantin putri dan kemudian Charles datang menemuinya. Charles juga mengenalkan pasukan elit yang akan menjaga mereka. Istri Charles juga ada di belakang mengikutinya, yang kemudian mengingatkan bahwa sudah waktunya untuk Charles pergi. Istri pertama Charles yang bernama Tenasina kemudian memperingatkan Celia bahwa saat dia sudah menjadi istri Charles yang ke-7, dia akan berada di peringkat 7 juga. Dan juga Tenasia memperingatkan Celia untuk mengikuti tradisi keluarga mereka. Di tengah obrolan mereka, putri pertama Christina tiba-tiba datang. Celia kemudian memutuskan untuk menemui putri Christina terlebih dahulu, meskipun itu akan menjadi bendera permusuhan dengan Tenasina. Christina yang sudah masuk ke ruangan kemudian menyuruh semua orang untuk keluar. Setelah itu, dia kemudian meminta maaf ke Celia karena ketidakmampuan dari anggota keluarga kerajaan, dia menjadi mengalami nasib seperti ini. Christina kemudian juga menawarkan bantuannya jika Celia membutuhkan sesuatu dan juga dia akan melakukannya dengan sekuat tenaganya. Akhirnya, parade pernikahan dimulai pada siang hari. Pasukan parade memasuki ibu kota dari jalan utama ke selatan, lalu melanjutkan menuju kuil besar untuk upacara. Celia dan Charles mengendarai gerbong yang ditarik kuda dan dijaga oleh ksatria berkuda juga. Banyak kerumunan yang melihat mereka, dan Rio juga menggunakan kesempatan itu untuk membaur di antara mereka. Sementara Aisha berada di tubuh Rio.
Beberapa waktu kemudian, pasukan parade akhirnya memasuki wilayah tanah kuil agung. Dan para pengunjung yang telah menunggu di halaman kuil bersorak kegirangan. Namun, Rio seperti melihat wajah Celia nampak sedih. Lalu, Aisyah pergi ke tempat Celia dengan wujud roh. Dan kemudian Celia yang seperti bingung melihat ke arah kiri dan kanan. Dan kemudian matanya terkunci ke arah Rio dan dia pun mulai menangis. Sebelum bertemu dengan Rio di wilayah kuil, Celia sudah berpikir bahwa hidupnya akan berakhir sebagai boneka. Dia kemudian melihat kerumunan tamu. Di sana sudah banyak tamu penting yang sudah berjejer. Di antaranya komandan pengawal kerajaan Alfred Emerly, duta kekaisaran Proksia yaitu Reis, dan juga pahlawan Rui Shigekura. Saat Celia terdiam, dia kemudian mendengar suara di kepalanya. Dan itu merupakan pesan dari Rio. Suara itu memperkenalkan dirinya sebagai Aisyah. Dan kemudian dia menuntun mata Celia ke arah tempat Rio berada saat ini. Dan setelah itu Celia menangis. Suara itu kemudian menyuruh Celia untuk mengikuti Rio. Celia masih ragu. Namun kemudian saat dia melihat ke arah Rio lagi, dia tidak bisa menemukannya. Begitu juga dengan suara Aisyah. Dia tidak dapat mendengarnya lagi meskipun memanggilnya. Saat Charles dan Celia turun dari kereta, tiba-tiba ada bayangan hitam yang kemudian menyusup ke arah mereka. Para prajurit mencoba menghentikannya, bahkan mereka mencoba menyerangnya dengan sihir. Namun mereka gagal menghentikan bayangan itu. Bayangan itu kemudian mendarat sekitar 10 meter di depan kereta Charles dan Celia. Sosok bayangan itu pun terlihat. Dia adalah manusia yang mengenakan pakaian hitam dengan wajah yang tertutup dengan hati-hati. Para prajurit sempat tertegun saat melihat kemampuannya. Namun mereka kemudian menyerang sosok bayangan hitam itu. Serangan prajurit tidak ada yang berhasil dan kemudian 6 kesatria pun datang dan mengepung bayangan itu. Namun bayangan itu tidak menunjukkan sikap takut sama sekali. Dan bahkan dia tidak menggunakan senjata. Para kesatria kemudian mencoba menyerang. Namun sosok bayangan itu kemudian bergerak dengan cepat dan kemudian langsung berhasil menumbangkan kesatria yang menuju ke arahnya. Dia kemudian berhasil juga menumbangkan para kesatria satu demi satu dan akhirnya dia mencapai ke kereta. Charles juga berusaha menyerangnya, namun dia malah dengan mudah dilempar ke tanah. Bayangan itu kemudian mengeluarkan pisau dan menyandra Celia sembari menginjak-injak Charles yang ada di bawahnya. Kerumunan menjadi panik, namun karena adanya Sandra mereka tidak bisa gegabah. Bayangan itu kemudian menggunakan telepati ke Celia dan mengungkapkan dia adalah Rio. Dan ini merupakan kesempatan terakhirnya untuk menanyakan apa isi perasaan sebenarnya dari Celia. Celia sempat mendebat Rio sebentar. Namun, Rio lalu mengatakan jika dia menculiknya di tempat umum, setidaknya keluarganya tidak akan menerima beban tanggung jawab. Kemudian Celia membulatkan tekadnya dan meminta Rio untuk membawanya pergi. Charles masih menggeliat saat masih diinjak Rio. Rio kemudian mengatakan bahwa dia adalah orang yang membenci Charles. Dan untuk membalaskan kebenciannya, dia kemudian mengatakan bahwa akan membawa Celia. Rio kemudian membawa lari Celia. Prajurit bertombak mencoba menghentikannya. Namun Rio melompati mereka dengan mudah. Para penyihir juga melakukan serangan, namun serangan dari para penyihir itu juga tidak bisa mengenai Rio. Charles kemudian memerintahkan untuk melakukan pengejaran. Komandan kesatria Alfred kemudian juga ikut dalam pengejaran itu. Lalu diikuti oleh sang pahlawan juga di belakangnya. Sementara itu, Reis melihat kekacauan ini tersenyum dan juga cukup menikmatinya. Sementara itu, Rio berlari di atas atap rumah menuju ke bagian barat ibu kota. Rio menggunakan penguat tubuh, jadi dia bisa berlari dengan sangat kencang. Saat mencapai distrik menengah, Rio pun turun dan kemudian memberikan Celia ke Aisyah.
Celia nampak kaget pada awalnya saat melihat Aisyah yang tiba-tiba muncul. Rio kemudian memerintahkan Aisyah untuk membawa keluar Celia, dan Rio akan mengalihkan perhatian mereka sebagai umpan, meskipun dia harus melawan seluruh pasukan kerajaan. Rio kemudian kembali naik ke atap dan berlari. Para kesatria yang menunggangi Griffin kemudian menyerang Rio menggunakan sihir. Mereka terus menghujani Rio dengan serangan, namun tidak ada yang berhasil. Para kesatria yang ada di darat juga tidak bisa menghentikan Rio. Namun, Rio kemudian merasakan sesuatu kehadiran yang kuat dan tidak enak di sampingnya. Dan saat dia berlari, tiba-tiba ada serangan di belakangnya. Rupanya itu adalah serangan dari pahlawan Rui Shigekura, yang saat ini berada di atas menara yang berada di kejauhan. Rui sempat kaget karena serangannya meleset dan tidak mengenai Rio. Dan juga Rio yang awalnya ingin memberikan serangan balik ke arah Rui Shigekura mengurungkan niatnya. Dan tiba-tiba kemudian komandan kesatria Alfred, sang pedang raja, kemudian ada di depan Rio. Alfred kemudian memerintahkan kesatria lain untuk mundur, dan dia akan menghadapi Rio sendiri, jadi korban tidak akan bertambah. Rio dan Alfred saling menghunuskan senjata. Pertarungan pun terjadi. Senjata Alfred memiliki bobot jangkauan dan juga lebih banyak kekuatan di balik setiap pukulannya. Tetapi Rio mampu melawannya dengan sejumlah serangan. Rio mengayunkan belati untuk memukul mundur Alfred dan terus menghindari tebasan yang tajam dan juga berat. Setiap kali senjata berbenturan, kembang api menyala dan berserakan. Mereka berdua saling mengakui kekuatan, namun benturan serangan demi serangan terus terjadi. Orang-orang yang melihat pertarungan itu kemudian menelan ludah dan takjub akan pertarungan itu. Pertarungan Alfred dan Rio sudah di atas kemampuan manusia. Rio memiliki sedikit keunggulan karena dia menggunakan belati yang fleksibel dengan serangan, sementara Alfred yang menggunakan pedang pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun dengan pengalamannya yang sangat lama sebagai seorang kesatria mampu untuk menghadang Rio. Pertarungan terus berlangsung. Alfred mundur dan kemudian maju untuk menyerang. Namun Rio ternyata sudah memprediksi serangan itu dan mampu menghindari tebasan pedang yang kurang sehelai rambut saja mengenai wajah Rio. Alfred terus mencoba menghujamkan serangan pedang cahaya dan mengeluarkan gelombang kejut. Rio kemudian memanfaatkan ini dan dia menggunakan pasir dan debu kemudian menghilang. Alfred merasa telah diremehkan karena dia merasa penculik itu tidak serius untuk membunuhnya. Para prajurit kemudian kebingungan tentang hilangnya Rio. Apakah itu karena terkena serangan langsung dari Alfred hingga dia tidak bersisa, atau karena dia melarikan diri? Alfred kemudian memerintahkan setiap prajurit untuk melakukan pengecekan pada setiap lorong yang ada di bawah tanah, dan juga memerintahkan untuk mengobati orang yang terluka. Sekitar 1 jam setelah itu, di lereng bukit yang membentang ke timur kerajaan Beltrum, Celia dan Aisyah menunggu Rio. Celia sesekali melihat ke arah Aisyah dan bertanya apakah Rio baik-baik saja. Aisyah kemudian mengatakan bahwa Rio akan baik-baik saja, dan kemudian ternyata Rio muncul secara mengejutkan di depan mereka. Mereka kemudian memutuskan untuk pergi ke kerajaan Galar terlebih dahulu, karena Rio ingin mencari informasi tentang pahlawan. Celia setuju akan hal itu, dan kemudian Rio menggendongnya dan mereka pun terbang. Malam harinya di suatu ruangan untuk tamu di kerajaan Beltrum, putri bangsawan dari kerajaan Galar, Cretia Liselot, sedang makan malam sendirian ditemani dengan asistennya. Mereka mengobrolkan tentang nampaknya urusan mereka akan ditunda untuk sementara, karena mereka datang ke Beltrum karena sebagai perwakilan untuk menghadiri pernikahan Charles dan Celia. Namun, pernikahan itu kemudian berakhir dengan kacau dan ditaguhkan. Mereka juga kemudian mengira-ngira siapa sebenarnya penculik dari Celia,
karena hanya sedikit orang yang memiliki kekuatan seperti itu. Lancelot kemudian menyuruh asistennya Arya untuk santai dalam waktu ini, karena mereka tidak diizinkan keluar dengan alasan keamanan, dan akan membutuhkan beberapa hari hingga mereka bisa kembali ke kota Amande. Lancelot juga mengatakan ke Arya tentang pengumuman pahlawan yang akan diumumkan oleh kerajaan Galar, yaitu pengumuman pahlawan yang bernama Satsuki Sumeragi.